Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, dan salam harmoni. Selamat pagi, Prof. dan Miss Rapita. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Diah Maheswari dari kelas 2E Pendidikan Matematika dengan akhiran NIM 046. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek pengolahan data yang telah saya buat, yaitu banyaknya tenaga kesehatan menurut kabupaten atau kota di Provinsi Bali tahun 2019 dan 2020. Berikut data yang saya dapatkan dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Ini merupakan data asli dari jumlah tenaga kesehatan menurut kabupaten atau kota di Provinsi Bali tahun 2020. Pada website Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, yang dimana bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Selanjutnya, data asli dari banyaknya tenaga kesehatan menurut kabupaten atau kota di Provinsi Bali tahun 2019. Berikut merupakan data asli dari jumlah tenaga kesehatan menurut kabupaten atau kota di Provinsi Bali tahun 2019 pada website Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Data ini bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Kemudian saya telah menyusun pertanyaan-pertanyaan statistika dan pertanyaan-pertanyaan kebijakan, yang dimana saya menjawabnya dengan membuktikan pengolahan data yang telah saya buat, yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Untuk pertanyaan pertama, kabupaten atau kota mana yang memiliki jumlah tenaga kesehatan dokter terendah dan tertinggi di tahun 2019? Eh, Berdasarkan data pada BPS, kabupaten atau kota yang memiliki jumlah dokter terendah pada tahun 2019 adalah Kabupaten Jembrana, yaitu sebanyak 74 jiwa, sedangkan kabupaten atau kota yang memiliki jumlah dokter tertinggi adalah Kota Denpasar, yaitu sebanyak 398 jiwa. Hal ini dibuktikan dari pengolahan data yang telah saya lakukan, yaitu pada ukuran pemusatan data pada data tenaga kesehatan dokter tahun 2019. Di mana jumlah terendah itu ditentukan melalui nilai minimum, yang dimana nilai minimumnya adalah 74. 74 ini merupakan jumlah dokter dari Kabupaten Jembrana. Jadi yang memiliki nilai terendah adalah Kabupaten Jembrana. Kemudian untuk nilai tertinggi itu ditentukan dengan menentukan nilai maksimum, yang dimana nilai maksimumnya adalah 398. Di mana 398 ini adalah jumlah dokter di Kota Denpasar pada tahun 2019. Jadi yang memiliki nilai tertinggi tenaga kesehatan dokter pada tahun 2019 adalah Kota Denpasar. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana tren tenaga kesehatan kategori perawat dari tahun 2019 hingga 2020? Kabupaten atau kota mana yang mengalami peningkatan atau penurunan signifikan? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini, saya telah melakukan pengolahan data pada data tenaga kesehatan perawat, yang dimana pada Kabupaten Jembrana, yaitu jumlah tenaga kesehatan perawat 2019 itu sejumlah 327 dan 2020 sejumlah 354. Kemudian untuk Kabupaten Tabanan pada tahun 2019 sejumlah 798 dan 2020 sejumlah 1066. Untuk Kabupaten Badung 2019 sejumlah 1.245 dan 2020 sejumlah 2.090. Selanjutnya untuk Kabupaten Gianyar pada tahun 2019 sejumlah 739 dan 2020 sejumlah 1.208. Selanjutnya Kabupaten Kelungkung itu sejumlah 542 dan 2020 sejumlah 673. Untuk Kabupaten Bangli pada 2019 sejumlah 722 dan 2020 sejumlah 702. Kemudian Kabupaten Karangasem 2019 sejumlah 541 dan 2020 sejumlah 607. Untuk Kabupaten Buleleng 2019 sejumlah 826 dan 2020 sejumlah 1009. Dan yang terakhir Kota Denpasar pada tahun 2019 sejumlah 2.558 dan 2020 sejumlah 3.820. Nah, jadi dari tahun 2019 hingga tahun 2020, jumlah tenaga kesehatan kategori perawat di Provinsi Bali itu mengalami variasi tren di berbagai kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota yang mengalami peningkatan signifikan yaitu dalam jumlah perawat adalah Kota Denpasar, di mana meningkat sebanyak 1.200
62, kemudian ada Kabupaten Badung yang meningkat sebanyak 845, dan Kabupaten Gianyar yang meningkat sebanyak 469. Sementara itu, peningkatan juga terjadi di Kabupaten Tabanan, yang dimana meningkat sebanyak 268, Kabupaten Buleleng sejumlah 183, Kabupaten Kelungkung sebanyak 131, Kabupaten Karangasem sebanyak 66, dan Kabupaten Jembrana sebanyak 27. Nah, namun di sisi lain, Kabupaten Bangli menjadi satu-satunya kabupaten yang mengalami penurunan dengan jumlah perawat berkurang 20 orang dibanding tahun sebelumnya, yaitu 2019. Nah, secara keseluruhan, tren tenaga kesehatan kategori perawat di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, terutama di wilayah perkotaan seperti Denpasar dan Bandung. Nah, untuk pertanyaan ketiga, kabupaten atau kota manakah yang berada pada prevalensi tengah-tengah pada tahun 2020? Nah, berdasarkan data BPS, kabupaten atau kota yang berada pada prevalensi tengah-tengah pada tahun 2020 adalah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan pengolahan data, median jumlah tenaga kesehatan tahun 2020 adalah 2.149, yaitu Kabupaten Buleleng. Hal ini dibuktikan dari pengolahan data yang telah saya lakukan, yaitu pada banyaknya tenaga kesehatan menurut kabupaten atau kota di Provinsi Bali tahun 2020. Dengan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Jembrana yaitu 955, kemudian Kabupaten Tabanan sejumlah 2.361, kemudian Kabupaten Badung sejumlah 4.537, selanjutnya Kabupaten Gianyar sejumlah 2.751, selanjutnya Kabupaten Kelungkung sejumlah 1.446, selanjutnya Kabupaten Bangli sejumlah 1.366, dan Kabupaten Karangasem sejumlah 1.332, Kabupaten Buleleng sejumlah 2.149, dan yang terakhir Kota Denpasar sejumlah 8.362, yang dimana total jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2020 adalah 25.259. Nah, di mana mediannya itu adalah 2.149, yang dimana 2.149 merupakan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Buleleng. Jadi, kabupaten atau kota yang berada pada prevalensi tengah-tengah pada tahun 2020 adalah Kabupaten Buleleng. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, bagaimana tren dari penyimpangan rata-rata farmasi di Kabupaten Badung dan Kabupaten Karangasem? Hal ini dapat dibuktikan pada data BPS, yaitu penyimpangan rata-rata farmasi di Kabupaten Badung dan Kabupaten Karangasem dari tahun 2019 sampai 2020 adalah sebanyak 30,4055,916, yang dimana telah dibuktikan di pengolahan data, yaitu pada ukuran penyebaran data. Nah, pada jumlah tenaga kesehatan farmasi, yaitu melalui standar deviasinya, yang dimana standar deviasi dari Kabupaten Badung adalah 35,52691193, kemudian Kabupaten Karangasem yaitu sejumlah 2,121320344, yang dimana standar deviasi dari Kabupaten Badung dikurangi dengan standar deviasi dari Kabupaten Karangasem, yaitu sebanyak 30,4055,916. Selanjutnya pertanyaan kebijakan. Nah, bagaimana hubungan jumlah tenaga kesehatan dengan sarana kesehatan yang tersedia pada tahun 2019 sampai 2020? Nah, jumlah tenaga kesehatan di Bali dari 2019 hingga 2020 menunjukkan tren peningkatan di sebagian besar kabupaten atau kota, terutama di Kota Denpasar, yaitu meningkat sebanyak 2.356, dan Kabupaten Badung meningkat sebanyak 1.542 tenaga kesehatan, yang juga memiliki sarana kesehatan lebih banyak seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Hal ini saya buktikan dengan mencari data tambahan, yaitu banyaknya sarana kesehatan menurut kabupaten atau kota pada tahun 2020 dan 2019. Data ini saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Nah, peningkatan ini juga terjadi pada berbagai kategori tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya. Sebaliknya, Bangli menjadi satu-satunya daerah yang mengalami penurunan tenaga kesehatan, yaitu menurun sebanyak 35, yang sejalan dengan jumlah fasilitas kesehatan yang lebih terbatas dibandingkan daerah lain. Ketersediaan sarana kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah tenaga kesehatan di suatu daerah,
Daerah yang dengan lebih banyak rumah sakit, puskesmas, dan klinik seperti Denpasar dan Badung mengalami peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang lebih besar karena tingginya kebutuhan layanan medis serta daya tarik bagi tenaga kesehatan untuk bekerja di fasilitas yang lebih lengkap. Sebaliknya, daerah dengan fasilitas kesehatan yang lebih terbatas seperti Bangli cenderung memiliki pertumbuhan tenaga kesehatan yang lebih lambat atau bahkan mengalami penurunan karena kesempatan kerja dan dukungan infrastruktur medis yang lebih sedikit. Selain itu, peningkatan jumlah tenaga kesehatan di daerah dengan lebih banyak fasilitas juga dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Sehingga daerah dengan pertumbuhan tenaga kesehatan yang lebih tinggi biasanya memiliki sistem pelayanan medis yang lebih baik dan lebih merata. Hal ini pada data tambahan, jumlah sarana kesehatan pada 2020 di Provinsi Bali, yaitu pada Kabupaten Jembrana itu memiliki 4 rumah sakit umum, 10 puskesmas, 6 klinik, dan 331 posyandu. Selanjutnya Kabupaten Tabanan, yaitu 8 rumah sakit umum, 2 rumah sakit khusus, 20 puskesmas, 14 klinik, dan 830 posyandu, serta 9 pondok bersalin desa. Selanjutnya Kabupaten Badung, 8 rumah sakit umum, 2 rumah sakit khusus, 13 puskesmas, 82 klinik, dan 564 posyandu. Selanjutnya Kabupaten Gianyar, yaitu 7 rumah sakit umum, 13 puskesmas, 37 klinik, 567 posyandu, dan 3 pondok bersalin desa. Selanjutnya Kabupaten Kelungkung, 5 rumah sakit umum, 9 puskesmas, 13 klinik, 306 posyandu. Selanjutnya Kabupaten Bangli itu 2 rumah sakit umum, 1 rumah sakit khusus, 12 puskesmas, 7 klinik, 356 posyandu, dan 9 pondok bersalin desa. Selanjutnya Kabupaten Karangasem itu 3 rumah sakit umum, 12 puskesmas, 7 klinik, 689 posyandu. Selanjutnya Kabupaten Buleleng 9 rumah sakit umum, 20 puskesmas, 11 klinik, dan 717 posyandu. Dan yang terakhir Kota Denpasar itu memiliki rumah sakit umum terbanyak yaitu 15, rumah sakit khusus sejumlah 6, 11 puskesmas, 75 klinik, dan 459 posyandu. Selanjutnya pada 2019, Kabupaten Jembrana memiliki 4 rumah sakit umum, 10 puskesmas, 6 klinik, dan 331 posyandu. Kabupaten Tabanan memiliki 8 rumah sakit umum, 1 rumah sakit bersalin atau rumah bersalin, 20 puskesmas, 12 klinik, 860 posyandu, dan 24 pondok bersalin desa. Selanjutnya Kabupaten Bandung, 7 rumah sakit umum, 2 rumah sakit khusus, 13 puskesmas, 42 klinik, dan 565 posyandu. Selanjutnya Kabupaten Gianyar, 6 rumah sakit umum, 13 puskesmas, 21 klinik, 581 posyandu, dan 68 pondok bersalin desa. Selanjutnya Kabupaten Kelungkung, 4 rumah sakit umum, 9 puskesmas, 13 klinik, 304 posyandu. Selanjutnya Kabupaten Bangli, 2 rumah sakit umum, 1 rumah sakit khusus, 12 puskesmas, 7 klinik, 356 posyandu, dan 5 pondok bersalin. Selanjutnya Kabupaten Karangasem, 3 rumah sakit umum, 12 puskesmas, 7 klinik, dan 682 posyandu. Selanjutnya Kabupaten Buleleng, 9 rumah sakit umum, 20 puskesmas, 11 klinik, dan 715 posyandu. Dan yang terakhir, Kota Denpasar masih jumlah rumah sakit tertinggi, yaitu 15 rumah sakit umum, 3 rumah sakit khusus, 3 rumah sakit atau rumah sakit bersalin atau rumah bersalin, 11 puskesmas, 43 klinik, dan 460 posyandu. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana distribusi tenaga kesehatan di berbagai kabupaten di Provinsi Bali? Nah, secara keseluruhan, distribusi tenaga kesehatan di Provinsi Bali menunjukkan ketimpangan yang mencolok antara kabupaten atau kota. Nah, Kota Denpasar sebagai pusat urbanisasi itu memiliki jumlah tenaga kesehatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Buleleng dan Jembrana. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan kesehatan daerah, migrasi tenaga kesehatan ke daerah perkotaan, dan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Nah, Kota Denpasar mencatatkan peningkatan jumlah dokter yang paling signifikan dengan tambahan 1.715 orang dari tahun 2019 hingga 2020. Sebaliknya, Kabupaten Buleleng hanya mengalami peningkatan sebanyak 64 orang. Hal ini menunjukkan ketimpangan dalam distribusi tenaga kesehatan, yaitu kategori dokter. Kota Denpasar kembali menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan penambahan 1.262 perawat, namun Kabupaten Bangli mengalami jumlah
perawat yang menurun, yaitu sebanyak 20 orang yang menandakan adanya ketidakmerataan dalam penyebaran tenaga kesehatan kategori perawat. Di Kota Denpasar, jumlah bidan meningkat sebanyak 1.177 orang, namun di sisi lain Kabupaten Tabanan mengalami penurunan bidan sebanyak 17 orang. Hanya Kabupaten Badung dan Gianyar yang mengalami peningkatan jumlah tenaga farmasi, yaitu masing-masing sebanyak 46 dan 100 orang. Sebagian kabupaten lainnya mengalami penurunan, termasuk Kabupaten Buleleng yang mengalami penurunan sebanyak 166 orang. Kebanyakan kabupaten di Bali mengalami penurunan jumlah ahli gizi dengan Kabupaten Tabanan mencatatkan penurunan tertinggi yaitu sebanyak 65 orang. Dan Kota Denpasar menjadi satu-satunya daerah yang mengalami peningkatan dalam jumlah ahli gizi yaitu sebanyak 22 orang. Hal ini dapat dibuktikan melalui pengolahan data yang telah saya lakukan, yaitu banyak tenaga kesehatan pada kabupaten atau kota di Provinsi Bali tahun 2019 dan tahun 2020. Baik, sekian presentasi dari proyek pengolahan data yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom nama budaya, dan salam harmoni. Terima kasih.